kepada Bapak Yusril yang terakhir ya. Ya, terima kasih Bu Hamsiati, Rahayu untuk semua, yang juga kepada yang terhormat para narasumber. Gitu. Jadi memang saya pribadi khususnya sangat tertarik dan banyak pencerahan juga yang saya dapatkan dari para narasumber. Nah, ada beberapa yang perlu barangkali saya tanggapi. Pertama adalah bahwa menurut saya betul bahwa sebelum agama-agama dari luar masuk, memang leluhur bangsa kita, nenek moyang bangsa kita, sudah memiliki sistem keyakinan yang jauh, bahkan ribuan tahun sebelum Masehi sudah memiliki dan menjalankan keyakinannya. Dan itu diiyakan atau di banyak para peneliti asing juga yang menyatakan seperti itu. Dan tidak terbantahkan juga banyaknya situs-situs yang membuktikan itu. Seperti misalnya situs Gunung Padang yang pernah ramai di zaman Pak SBY, itu usianya katanya kan menurut peneliti para peneliti antroskopis atau apalah istilahnya itu, katanya itu berlapis-lapis dan lapisan paling tua itu 28.000 tahun sebelum Masehi dan paling muda itu 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum Hindu masuk. Dan situs itu tidak terbantahkan memiliki keterkaitan dengan sistem keyakinan gitu. Nah, kemudian juga ada situs yang di Cipari gitu ya. Situs Purbakala Cipari juga usianya menurut para arkeolog itu antara 1.000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Itu juga melambangkan, mengindikasikan adanya sistem keyakinan, bahkan sistem tata masyarakat di situ, karena di situ ada ruang-ruang untuk bermusyawarah, kemudian ada simbol lingga yoni gitu ya, yang melambangkan ibu dan bapak gitu, itu ada keterkaitan dengan sistem keyakinan. Juga kalau dilihat ada situs Purbakala di Lorerindu, itu 5.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi, itu juga pasti ada keterkaitan dengan sistem keyakinan. Belum yang ada di Cibedug dan Ciamis, tersebar di berbagai daerah situs-situs Purbakala yang memang belum begitu diperhatikan oleh negara untuk digali lebih dalam. Padahal di situ yakin itu pasti lebih banyak muatan-muatan spiritual di situ, dan itu terkait dengan masa purba gitu ya. Nah, kemudian karakter bangsa kita gitu ya, yang harmoni, tidak ingin konflik, ramah terhadap pendatang. Nah, menyebabkan agama-agama yang dari luar itu diterima dengan baik, makanya terjadi percampuran-percampuran. Nah, nasib malang yang dialami oleh para penganut ajaran leluhur itu sebetulnya kalau menurut pemahaman saya ini tidak lepas dari perilaku atau sikap dari masa kolonial penjajah Belanda, Hindia Belanda. Karena mereka lah yang menyatakan, menstigma bahwa leluhur bangsa Indonesia ini memeluk atau menganut animisme dan dinamisme, di mana animisme dan dinamisme itu adalah pemahaman spiritual yang paling dasar, masih paling primitif gitu. Nah, itu yang ini. Dan kemudian catatan-catatan keprimitifan, keterbelakangan, kebiadaban leluhur bangsa Indonesia itu diabadikan, dilestarikan dalam penulisan buku-buku sejarah, sehingga itu turun-temurun. Stigma itu diwariskan kepada bangsa kita, bahkan oleh para ilmuwan kita, sejarawan kita, sosiologi kita juga kan terpaksa mengikuti gitu. Karena mungkin tadi seperti apa yang disampaikan Pak Abdul Qadir ya, itu ada problematis akademis gitu ya. Nah, padahal itu menurut kami itu adalah stigma yang memang diciptakan atau dengan sengaja dibuat seperti itu. Mungkin pertimbangan menurut saya satu adalah karena paradigma keagamaan atau paradigma teologi waktu itu bahwa yang berlaku di luar kekristenan adalah dunia kegelapan. Di luar kekristenan, di luar gereja tidak ada keselamatan. Kan paradigma itu yang menyebabkan sistem keyakinan yang ada di Nusantara dianggap itu ada masih terbelakang gitu. Itu pertama.
Kedua ada teori konspirasi dan kolonialisme, di mana untuk menguasai satu bangsa, putuskan dia hubungannya dengan leluhurnya. Jangan sampai dia punya kebanggaan terhadap leluhurnya, jangan sampai dia mempunyai keterikatan dengan alamnya. Sehingga mudah dikuasai, itu teori konspirasi. Dan itu diterapkan oleh kolonial Hindia Belanda, saya kira. Nah, perlakuan tadi, misalnya animisme, dinamisme, itu yang diterapkan, dicapkan, distigmakan kepada bangsa Indonesia. Padahal di sistem keyakinan kita, leluhur kita sudah memahami tentang ketuhanan. Misalnya, muncul ada istilah di Sunda misalnya ada istilah Sang Hyang Tunggal atau Batara Tunggal. Itu kan mencirikan bahwa leluhur kita sudah punya konsep tentang Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Kemudian di Kaharingan ada istilah Nining Bahatara yang kurang lebih mengartikan Maha Esa. Kemudian ada di Marapu ada Ina Mbulungu dan Ama Mbulungu, ibu yang Maha Esa dan bapak yang Maha Esa. Dan ibu bapak di sini tunggal gitu ya, karena menggambarkan ibu bapak itu satu kesatuan. Nah, itu yang digambarkan konsep tentang Tuhan menurut Marapu. Kemudian di Taraud, masyarakat Taraud dan masyarakat adat Sangihe itu juga menyebut Tuhannya itu Mauruata, yang artinya Tuhan yang Maha Esa juga gitu. Belum sifat-sifat lainnya, misalnya Tuhan yang Maha Kuasa, kita ada istilah di Sunda Hyang Kersa. Di suku Sasak ada Nei Kaji Sikuase. Terus tadi masyarakat kita yang di Bugis menyebutnya tadi Dewata Sewae. Itu melambangkan kekuasaan. Terus menggambarkan karakter atau sifat Tuhan yang gaib, yang tidak terlihat. Itu ada istilah yang niskala. Ada di Sang Hyang Taya. Itu menggambarkan kegagaiban Tuhan. Jadi leluhur kita sudah mengenal konsep-konsep tentang ketuhanan. Jadi nggak benar kalau dia katakan itu animisme, dinamisme. Gitu. Nah, proses diskriminasi ini berjalan dan dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu terlihat juga dalam catatan sejarah, pemerintah Hindia Belanda itu pernah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 198 tahun 1895 yang mewajibkan perkawinan bagi orang-orang non-Kristen dan non-Hindu itu dilakukan menurut hukum Islam. Sehingga penganut-penganut yang dianggap waktu itu animisme harus kawin itu melalui Islam. Dan di situ terjadilah ada istilah salam atau seselaman gitu ya. Dan itu masuk penggiringan terhadap Islam waktu tahun 1895 gitu ya. Nah, kemudian dampak yang terlihat yang dicatat oleh Rahmat Subagia bahwa masa kolonial itu tahun 1930 pernah dilakukan sensus yang pada waktu itu jumlah penduduknya 60,7 juta. Itu di situ tercatat Muslim 29,5 juta atau 48,7%, dan penganut animisme adalah 28,6 juta atau 47,2%. Jadi imbang-imbang antara yang Islam dengan penganut agama leluhur pada waktu itu. Sisanya ya Hindu, Kristen gitu ya. Itu tahun 1930. Kemudian pada tahun 1955 pada waktu BKKI mengadakan kongres, itu penduduk yang menganut, di mana penduduk Indonesia itu 85,4 juta, penganut ajaran leluhur atau penghayat yang waktu itu disebutkan, atau penganut kebatinan, itu hanya 15 jutaan atau 17,56%. Jadi ada penurunan yang jauh dari 47,2% menjadi 17,5% hanya dalam waktu 25 tahun. Nah, dan tahun 58 ada sedikit peningkatan, tapi makin lama kan makin turun karena perlakuan negara yang diskriminatif gitu ya. Dan sebagai contoh, misalnya di masa Orba ya, Orde Baru zaman Pak Harto, itu kan walaupun Pak Harto ini cenderung orang kebatinan, gitu, tapi dalam memperlakukan masyarakat penganut kepercayaan itu sangat memojokkan. Karena masih mencurigai bahwa orang-orang penganut kebatinan, penganut kepercayaan adalah bersimpati terhadap komunis. Sehingga banyak
hak-hak yang dibatasi dan menstigma bahwa yang tidak beragama atau tidak menganut dari 5 agama itu waktu itu dianggap komunis, sehingga tercatat menurut Rickler dalam bukunya Mengislamkan Jawa, dia mencatat bahwa tahun 1974 sampai 1978 itu terjadi perubahan religius yang luar biasa, di mana di statistik Surakarta itu terjadi berpindahnya 19.517 orang atau 49,5% dari kategori agama lain-lain menjadi Islam dan Kristen. Jadi terjadi migrasi besar-besaran dari sistem keyakinan. Jadi memang itu bisa dikatakan genosid keyakinan itu terjadi memang sejak zaman Belanda dan dilestarikan oleh bangsa kita, oleh pejabat-pejabat kita, oleh pemerintahan kita gitu. Nah, kemudian saya menanggapi juga soal yang Pak Agus Sunyoto tadi gitu ya. Jadi memang kalau di dalam sistem keyakinan leluhur, ajaran leluhur, banyak sekali mitos-mitos atau mitologi-mitologi yang kadang tidak masuk akal gitu ya. Nah, sebetulnya ini salah satu ciri khas dari masyarakat kita yang sebetulnya di dalam mitologi itu ada nilai-nilai, ada makna-makna yang tersembunyi. Nah, jadi jangan dianggap apa yang ditulis itu terus itu sesuai dengan apa yang tersirat itu yang tersirat, enggak begitu. Sebagai contoh misalnya di Tanah Sunda, di Pasundan, itu ada legenda tentang Sang Kuryang. Secara logika bagaimana mungkin seorang raja yang buang air kecil kemudian diminum oleh seekor babi betina, kemudian babi betinanya jadi hamil, melahirkan Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi kawin dengan seekor anjing, melahirkan Sang Kuryang. Kan itu nggak betul. Nggak mungkin leluhur kita sebodoh itu gitu ya, yang tidak rasional. Nah, sebetulnya setelah saya kaji, di situ ada di balik itu ada nilai-nilai, ada makna-makna spiritual di dalamnya. Jadi itu saya kira, jadi tadi kayak apa Agus Sunyoto menyatakan semar atau apalah, saya nggak gitu. Tapi di balik itu itu harus dikaji lebih dalam gitu ya. Nah, itu juga barangkali itu salah satu teori atau taktik leluhur kita untuk bertahan. Kenapa sampai sekarang ajaran leluhur itu masih bertahan? Pertama adalah memang karakter tadi seperti yang saya sampaikan, karakter leluhur kita ini, karakter dasar bangsa kita itu harmoni, tidak ingin konflik. Jadi kalaupun sesuatu yang datang kemudian bertentangan, ya dirusakkan, diharmonikan, dirangkul, disatukan. Makanya kata Kodes disebutkan, Neil Murder menyebutkan itu terjadi idiosinkratik, Rickler juga sintesis mistik lah gitu. Itu salah satu kefleksibelan. Dan agama-agama yang datang, kalau menurut para ahli juga tidak pernah sampai menguasai atau menghabiskan nilai-nilai ajaran leluhur kita. Sebagai contoh pernyataan Kodes gitu. Kodes menyatakan bahwa Hindu dan Buddha tidak pernah menguasai atau menghilangkan ajaran asli bangsa Nusantara. Hindu dan Buddha hanya mengisi bagian-bagian suprastratum, lapisan atasnya saja. Jadi mengisi bagian-bagian yang belum ada, yang belum lengkap itu diisi oleh Hindu Buddha. Tapi lapisan dasarnya atau substratumnya masih tetap bertahan di agama lokal. Itu menurut Kodes. Dan menurut Brandes juga ini juga banyak, menurut si Neil Murder, Rickler juga itu membenarkan bahwa ajaran leluhur itu bertahan di dalam, ada istilah di dalam. Maaf Pak, kita batasi waktu 1 menit lagi ya Pak. Oke, memang sudah hampir selesai. Jadi intinya bahwa memang satu, bahwa leluhur kita sejak pra-Hindu memang sudah ribuan tahun sebelumnya sudah meyakini sistem keagamaan yang mengakui dan menyembah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi leluhur memang punya kedudukan khusus gitu. Karena seperti di Marapu misalnya, Tuhan itu terlalu jauh gitu untuk menjangkaunya. Jadi kita butuh bantuan leluhur. Nah, Marapu kan seperti itu. Bukan tidak meyakini Tuhan, tapi ada permintaan bantuan sebagai media untuk sampai kepada leluhur. Dan di seluruh sistem keyakinan Nusantara
itu kedudukan leluhur memang mempunyai kedudukan yang tinggi gitu. Itu karena itu. Jadi itu. Kemudian soal perlakuan negara ya memang sekarang sudah agak baikan gitu. Karena yang dulu kita sejak Orde Baru khususnya dari tahun 78 sampai ke reformasi ke 2017 itu kita masih tidak bisa kawin resmi sampai 2006 ya. Tidak bisa kawin resmi, tidak bisa masuk PNS, tidak bisa masuk TNI, polisi gitu. Nah, sampai sekarang sudah mulai dibuka, sudah mulai bisa di sekolah juga sudah mulai ada pendidikan gitu. Cuma masih ada sisa, masih belum boleh jadi tentara gitu. Padahal saya bilang, kami kenapa penganut ajaran leluhur itu lahirnya orang Nusantara, batinnya orang Nusantara, budayanya budaya Nusantara. Kenapa kami tidak bisa bela negara? Maaf Pak. Ya, terima kasih. Rahayu. Baik, terima kasih Pak.